Tapi ini hasil yang menurut gue cukup baik buat Manchester United ya, Dev ya. Kalau kita berhitung dari laga menghadapi Sunderland sampai ke Sekarang, sini, dia selalu bisa minimal cetak 2 gol. Itu Nah, ini dia. kan sebuah konsistensi yang perlu terus dijaga bahwa lu tidak hanya bisa bikin 1 gol, Benar. tapi lu bisa bikin 2 gol walaupun kemarin menghadapi Spurs harus pakai menit terakhir untuk bisa bikin gol. Setelah gue perhatiin, salah satu cara barangkali untuk bisa meredam Arsenal adalah tidak membiarkan Arsenal dapat sepak pojok banyak. Kemarin cuma 2 loh. Kita kan tahu ya bahwa Arsenal tuh punya kehebatan bagaimana mereka bisa memanfaatkan skema bola mati termasuk dari sepak pojok. Dan itu minim. Tapi yang jelas gini lah kalau gue ngelihatnya ya. Pelatih stuck. Pemain yang lama udah nggak perform. Pemain baru nggak nyetel. Pemain yang musim ini perform udah mulai frustasi. Ya udah lengkap gitu loh. Jadi kekalahan 3-0 tuh ya normatif aja gitu akhirnya kan. Dari mana pelatihnya? Ya itulah yang katanya tim kepelatihan terbaik gitu. Selamat hari Senin yang cukup ceria ya bagi para fans Chelsea dan juga fans Manchester City. Fans Inter dong. Fans Inter juga udah leading di beberapa Serie A. Di Serie Chelsea A nggak usah gitu, masih nomor 3. Nggak usah apa-apa. sok-sokan ngomong Arsenal, lu mau turun sendiri apa mau diturunin? Emang lu pikir kudeta negara? Nggak boleh begitu. Soalnya Bang, Arsenal di pekan ini hanya bisa meraih hasil imbang. Ya. Begitu juga dengan Spurs dan juga Manchester United. Ya, dan semua itu akan kita bahas di Halftime Break kali ini. Masih bersama gue Dave Revli dan kembali berdua bersama Bang DJ. Gue nggak motong loh itu. Benar. Ini bagian skenario yang tidak disusun. Jadi nggak skenario nggak ada. Ya, sombong banget sih Chelsea menang 3-0 terus ngomongin Arsenal mau diturunkan apa? Itu bisa gue jelaskan. Sendiri. Yang ada lu diturunin sama City setelah hasil City dan Liverpool keluar. Tapi ya lumayan nih. Tuh gue nggak nyangka sih. Iya begitu menang langsung. Gue juga sama. Sempat nomor 2 ya. Sempat nomor 2. Iya. Makanya berantakan loh sekarang tuh posisinya. Berantakan. Makanya klasemen. Liverpool di bawah MU lagi. Fans MU. Gila lo Liverpool di bawah lu tuh. Jauh turunnya jauh Liverpool. Jauh. Tapi emang cair deh. Cair banget. Kecuali Wolves yang memang belum pernah menang. Dan kayaknya ini calon kandidat kuat degradasi. Kayaknya ya. Sampai nomor 19 masih menggeliat. Apalagi Nottingham Forest kembali bangkit kemarin bisa menang gitu ya. Tapi kita bahas lah satu-satu. Selain nanti ada laga-laga di kompetisi Eropa lain ya. Benar. Apalagi kita udah bahas Inter tuh. Iya, tadi udah nyinggung Inter, berarti udah ada ke arah sana. Emang kayak gini rasanya ya kan. Sebelum ini kan kita break dulu abis ini ya, karena ada international break. Benar. Oke, kita langsung ke kita laju ke hari Sabtu dulu. Match pembuka. Spurs sama Manchester United. Oke. Kalau gue bilang di match Spurs sama MU ini walaupun MU belum meraih hasil sempurna kemenangan, tapi at least Bang bisa meraih sedikit keuntungan lah di sini, nggak kalah dan juga memutus rentetan kekalahan lah atas Spurs dari Manchester United, dan mungkin belum bisa dibilang terbukti sepenuhnya ya, tapi bermain di Tottenham Hotspur Stadium yang di mana MU itu harusnya bisa meraih hasil yang sempurna lah, nggak cuma di pertemuan yang sebelumnya yang lu juga di preview kan udah bilang kalau kemarin MU kalahnya cuma 1-0 di Tottenham Hotspur Stadium, dan di sini juga harusnya bisa meraih hasil yang lebih baik, dan sebenarnya hampir dibuktikan, tapi ya Spurs is being Spurs Bang. Iya. Udah unggul 2-1 tapi berhasil disamain kedudukannya sama MU. Ya, laga Spurs sama Manchester United emang menjadi laga pembuka match week ke-11 yang menarik. Ya. Walaupun sebenarnya kalau ditanya hasil imbang ini gimana ya, kalau menurut gue sih dua tim ini emang nggak layak menang salah satunya ya. Walaupun gue ngelihat ya ini memang keberhasilan tersendiri kalau ngomongin memutus rentetan kekalahan dari Spurs. Musim lalu kan 4 kali kalah, 3 diantaranya bersama Ruben Amorim. Kita balik ke starting line up dirubah tuh, ya kan? Amad Diallo jadi starter. Dan Manchester United sebenarnya cukup baik di babak pertama. Mereka leading 1-0 kan, Dev? Leading 1-0 dan sekali lagi Mbeumo bisa ya kan menjadi salah satu goal getter lah buat Manchester United. Nah cuma kemarin gue ngeliat tuh ada sesuatu yang menarik ya. Di saat lo lagi unggul 1-0, kalau nggak salah di menit ke-70 itu tiba-tiba Amorim melakukan pergantian 3 pemain langsung. Gue sebagai orang yang
ini kenapa harus lu ganti gitu. Mazraoui Apalagi ya? Casemiro diganti sama Ugarte. Ugarte. Leny Yoro masuk juga ganti Harry Maguire kalau nggak salah. Satu lagi Patrick Dorgu. Mason Mount Oh iya Mason yang Mount. Patrick masuk, Dorgu ya kan? belakangan ya. Itu kan posisinya walaupun Spurs memang punya apa namanya kemauan keras untuk bisa menyamakan kedudukan, lebih menguasai aliran bola gitu ya. Tapi lu masih unggul 1-0, ya gue nggak tahu apakah stamina. Karena ketika gue ngelihat Ugarte menggantikan Casemiro, nggak ada dampak apapun menurut gue. Malah gue, Casemiro malah jauh lebih gila nih, pemain umur 33 tahun dan lu masih menjadi andalan buat lini tengah Manchester United. Nah ini jelas kan ada permasalahan ya. Ini dari kacamata gue. Nah sebenarnya ya kalau lu bilang MU bermain lebih baik, sebenarnya MU bermain lebih taktis sih kemarin. Kalau gue ngeliatnya situ. Sampai akhirnya dalam 10 menit terakhir ya kebobolan 2 gol, 7 menit bahkan kan menit 84 dan 80-an kan ya, 90-an Richarlison awal ya. Iya. Tapi gue bingung Richarlison kenapa mesti begitu sih selebrasinya? Apa karena di injury time ya? Mungkin. Sampai buka-buka kaos jersey. Kena kartu dong. Kena. Kan gokil menurut gue. Apa dia mau absen di pekan depan supaya gue main absen nih gitu kan. Nah, tapi ya akhirnya kemenangan yang di depan mata buat Spurs akhirnya semua bubar gitu ya karena di kesempatan terakhir ya umpannya Bruno Fernandes ketemulah kepalanya Matthias de Ligt dan jadi 2-2. Tapi gue menyoroti itu 3 pergantian langsung yang dilakukan Amorim sehingga menurut gue itu sempat merubah dan mohon maaf nih Dev ya, Ugarte sih nggak sebaik Casemiro sebenarnya. Itu kalau dari laga Spurs MU menurut gue, laga yang menurut gue ya emang 2 tim ini nggak ada yang layak menang sih. Ya skor yang adil lah. Skor yang adil. Iya makanya ketika jujur aja bang, gue nggak nonton ya, sampai selesai. Jujur dong. Ya makanya nggak nonton sampai selesai. Nggak, gue setelah golnya Matistel setelah pacaran itu. Ya. Cincin makin mengkilat. Gue kan gue bilang liputan akhir pekan makin banyak. Oh iya liputan akhir pekan ya. Liputan ada event lari lah pokoknya. Oh, iya. Apa lari namanya? Apa? Ada pokoknya di GBK lah, di GBK ada 4 event lari. Iya. Ayo BDW nih. Ya oke balik lagi sini. Setelah golnya Matistel nih nggak lama gue matiin karena kayaknya udah matchnya udah. Lo pikir draw? Iya gue pikir draw. Emang draw ujungnya sih untungnya. Emang draw, cuman nggak berpikir akan nambah gol lagi gitu. Makanya gue kejadiannya si siapa Richarlison sama Matthias de Ligt nggak gue tonton. Tapi overall gue nemuin sebuah bukan apa? Lu nemuin emang ada yang hilang? Berita ya, nemuin sebuah berita dan berita itu ada datanya. Lu nemuin emang ada yang hilang? Enggak. Jangan kalimatnya nemuin gitu. Nemu tuh ada yang hilang gitu. Ya lewat lah di media gue terus berita itu mengatakan bahwa di beberapa match terakhir ini Ruben Amorim ini menerapkan taktik yang cukup berbeda dari yang sebelumnya. Enggak, sama aja menurut gue. Cuma pemainnya lebih kompak. Enggak, mungkin dari skema masih 3-4-3. Ya. Tapi dari pendekatan pemainnya cukup berbeda. Ya. Kalau aku nggak salah 14 match terakhir Bang DJ, Ruben Amorim menggunakan pendekatan sepak bola yang lebih direct. Makanya kita udah nggak pernah ngeliat loh permainan Ruben Amorim dengan Manchester United kayak di musim lalu yang begitu berusaha untuk mengontrol pertandingan. Karena mereka nggak punya kemampuan untuk itu. Nggak ada pemain yang bisa kecuali Bruno Fernandes barangkali. Enggak, bukan. Maksudnya di berita itu juga ngasih tahu datanya juga Bang DJ bahwa di match sebelumnya itu di match yang sebelum 14 match ini penguasaan bolanya Ruben Amorim itu 50% ke atas gitu loh. Oke, tapi tidak berhasil. Unggul lah. Tapi datanya juga menunjukkan bahwa hasilnya tuh lebih jelek lah ya, gitu. Daripada lu mendominasi permainan tapi akhirnya nggak bagus. Makanya sekarang pendekatannya berbeda, bermain lebih direct, dari 14 match dapat 7 kemenangan, 4 seri dan 3 kekalahan gitu. Maksudnya itu which is untuk 14 match terakhir hasil yang dari statistik hasil yang cukup baik lah gitu. Makanya itu mencoba diteruskan sama Ruben Amorim di Manchester United. Betul. Gitu. Nah tapi masalahnya ya lu bilang tadi, tinggal bagaimana Ruben Amorim mematapkan pemain-pemain yang ada di atas lapangan. Itu satu, sama yang kedua pergantian pemain gitu. Ya setuju, mungkin Manuel Ugarte bukan menjadi jawaban lah untuk bisa mengcover posisinya atau peran dari Casemiro di situ. Cuman ya bagaimana harus dipantau lagi bagaimana ya pemain-pemain yang akan dipasang sama Ruben Amorim juga di starter maupun di pergantian gitu sih Bang DJ. Ya tapi ini hasil yang menurut gua cukup baik buat Manchester United ya Dev ya. Kalau kita berhitung dari laga menghadapi Sunderland sampai ke sini dia selalu bisa minimal cetak 2 gol. Nah ini kan ini sebuah konsistensi yang
perlu terus dijaga Hmm, bahwa hmm. lu tidak hanya bisa bikin 1 gol, Benar. tapi lu bisa bikin 2 gol walaupun kemarin menghadapi Spurs harus pakai menit terakhir untuk bisa Iya. bikin gol. Dan dari 5 pertemuan dengan anggota The Big Six di paruh pertama, ya mereka cukup baik lah. Cukup Menang baik, 2 secara kali, hasil iya. seri sekali, kalah 2 kali. Hmm. Kan bisa menang lawan Chelsea, Iya, iya. bisa menang lawan Liverpool. Iya. Gue ulangin ya, bisa menang lawan Chelsea, bisa menang lawan Liverpool. Iya, iya. Cuma kalah sama Arsenal sama dan City awal-awal musim. Dan ya. kalah lawan Arsenal juga kan nggak yang jelek-jelek banget, nggak yang buruk-buruk banget. Ya, kan, 0-1. Dan mereka bisa menang lawan Sunderland. Karena Sunderland nggak bisa dikalahin Arsenal. Iya benar. Iya kan? Iya. Kan kita mau masuk ke Masuk ke partai Arsenal. berikut kan, Iya, benar. Sunderland lawan Arsenal. Apa yang lo lihat dari laga Sunderland Arsenal? Ternyata Arsenal 6 pemain depannya cedera Bang DJ. Siapa aja tuh? Gyökeres, Gyökeres, Noni Madueke, gue nggak tahu Noni Madueke udah sembuh apa belum. Kai Oke. Havertz, Kai Havertz. Gabriel Jesus, Martinelli, satu lagi siapa ya gue lupa. 6 ya. 6 lah pokoknya, Oke. satu lagi gue lupa. Mikel Gitu. Merino dipasang ya jadi. Mikel Merino ya mau nggak mau di apa namanya dialihfungsikan ya. dialihfungsikan jadi pemain depan. Ya. Tapi kalau gue lihat di match ini justru gue ambil kredit untuk Sunderland ya Bang DJ. Oh iya dong. Maksudnya apa namanya bisa unggul sama Chelsea dan lu bisa nahan Arsenal dan Unggul akhirnya lawan Chelsea. iya. Kan menang lawan Chelsea Sunderland. Chelsea kalah juga. Chelsea kalah sama MU, kalah sama Sunderland juga. Ini Chelsea, ini apa yang mau kita... Oke, lanjut. Iya. Dan gue kan sebenarnya menunggu-nunggu Bang sampai saat ini. Nggak enak lo nunggu itu. Makanya siapa yang bisa apa namanya nahan Meredam Arsenal lah, Iya. itu nggak perlu sampai kalah, itu sampai imbang aja gitu. Karena dari hasil Sunderland sama Arsenal ini, gue berharap ya semoga kan next match-nya lawan Spurs nih, Arsenal nih. Panjang. Arsenal tuh 4 laga berikutnya setelah jeda internasional tuh ngeri. Spurs, Chelsea, Bayern Munich, oh iya, ya, mention dulu di Liga Champions. Chelsea, Aston Villa. Iya. Nah ini, Aston Villa juga gila, nanti kita bahas juga. iya. Nah makanya maksudku at least sampai imbang dulu nih, karena Iya. dari sini perlu dilihat lagi nih Arteta. Jujur aku nggak nonton matchnya karena persiapan buat Malam mingguan. liputan ya. Oh iya. Jadi Lu malam mingguan main nih? enggak. Oh iya. Enggak ya? Enggak, kasihan banget. Aduh, awas di ini loh. Iya makanya. At least gua melihat hasil dari segi hasil aja Bang DJ. Ya. Oh ya udah seri, oke bagus. Udah Ya. gitu aja. Yang jelas gini, Dev. Arsenal 8 pertandingan terakhir sebelum mereka datang ke Stadium of Light tidak kebobolan. Ya. Menang 8 kali tanpa kebobolan. Itu kan jadi highlight betapa lini pertahanan Oh maksudnya Arsenal sebelum ketemu Sunderland kan, Ya. ketemu Sunderland. Sementara Sunderland ini tim promosi yang menurut gua kita harus akuin tim promosi musim ini yang Oh yang luar biasa Bang DJ. karena Iya. ngingat Leeds United dan Burnley agak tercecer, ya kan. Sunderland praktis setelah match week ke-11 mereka ada di posisi keempat, mengantongi 5 kemenangan, 4 imbang dan hanya kalah 2 kali. Salah satunya sama MU. Kok bisa dikalah sama MU hari itu? Ya kan, kok bisa kalah? Itu jadi awal kebangkitan MU soalnya. Iya benar. Nah, satu lagi sama Burnley. Iya. Tapi yang gue mau bilang, Sunderland tuh ada yang gue lihat ya, pelatihnya Regis Lebris kemarin. Setelah gue perhatiin, salah satu cara barangkali untuk bisa meredam Arsenal adalah tidak membiarkan Arsenal dapat sepak pojok banyak. Kemarin cuma 2 loh. Ya kita kan tahu ya bahwa Arsenal tuh punya kehebatan bagaimana mereka bisa memanfaatkan skema bola mati termasuk dari sepak pojok. Dan itu minim. Kemudian permainan yang kolektif dari anak asuh Regis Lebris ini jujur membuyarkan atau ya bisa menandingi lah Arsenal. Walaupun Arsenal memang mendominasi pertandingan ya, Dev. Kalau nggak salah dia punya shot on target mungkin 5, 6 atau 7 ya. Ya udah nggak kaget lah kalau Iya kan? menguasai pertandingan Arsenal. Tetapi ketika mereka hampir kalah 1-2, justru Sunderland mendapatkan gol penyeimbang yang menjadi 2-2. Jadi ini hasil imbang rasa kemenangan buat Sunderland. Iya. Tim promosi, mereka ada di posisi keempat sekarang. Sementara bagi Arsenal ya itu bahwa lu bisa leading jauh sekarang, apalagi lu kan berkoar-koar kan. Setelah laga itu terus Chelsea menang 3-0 kan itu kan laga urutan ya. Urutan sampai subuh Minggu pagi kan. Iya. Menang 3-0 sehingga nah ini kan ujungnya terakhir sekarang selisihnya hanya 4 poin sama Manchester City. Iya, 5 poin sama Chelsea. 5 poin sama Chelsea. Iya benar. Dengan 4 laga ke depan setelah break jeda internasional, laga Arsenal nggak mudah. Iya.
Spurs sekarang juga masih di posisi 5 besar. Kemudian ada ya Bayern Munich di Liga Champions lah. Kemudian ketemu Chelsea, baru ketemu Aston Villa. Jadi gua rasa Arteta belajar dari tim ini Harus. dengan situasi kondisi saat ini. Iya. Dan ini justru jadi pressure, apakah menjelang Natal nanti Arsenal masih bisa di puncak. Benar. Artinya lu udah bisa ketahuan nih, Sunderland bisa ngimbangin lu 2-2. Ini mungkin yang sebelum-sebelumnya nggak dapat. Tapi layaknya tim yang memang secara skuad cukup dalam, dengan walaupun sekarang situasinya cedera. Lagi-lagi nih badai cedera ini kan menghantui Arsenal nih. Iya. Bermusim-musim kan kejadian. Iya, 2-3 musim belakangan Arsenal selalu dilanda. Iya. Dan dilanda. Hasil imbang 2-2 ya hanya 1 poin. Iya. Ya mereka tidak bisa memperlebar jarak atau mempertahankan jarak keunggulan, malah menjadi lebih sedikit. Jadi ya kita lihatlah nanti ke depannya apa yang akan dilakukan Arteta bersama timnya. Apalagi kalau pemain-pemain yang cedera ini belum cepat lagi balik ke skuad. Ya itu dari Arsenal lawan Sunderland lawan Arsenal, mainnya Sunderland kemarin ya. Sunderland Arsenal. Ya kemudian Chelsea menang 3-0. Kalau menurut gue ini laga ya dari awal kita ada bilang laga cukup untuk buat Chelsea lah. Enzo Fernandez makin hari perannya semakin krusial loh iya kan? Itu berapa kan, walaupun dia mungkin nggak tercatat sebagai assist, tapi berapa kali 3 gol itu terlihat peran bagaimana bola itu melalui seorang Enzo Fernandez. Dari awal dia datang Bang DJ, musim 2022-2023 di pertengahan Januari, di pertengahan di Januari. Setelah Piala Dunia kan? Setelah Piala Dunia. Setelah dia juara bersama Argentina. Enggak, gua mau clearin supaya lo lebih komplit. Takutnya lo blank habis itu, ya kan? Itu kan periode Chelsea yang lagi buruk-buruknya Bang DJ. Emang sekarang udah nggak buruk ya? Enggak dong. Oh, udah lumayan lah. Iya kan udah juara dunia nih. Ya Allah. Itu periode Chelsea yang lagi buruk-buruknya, tapi Enzo Fernandez menjadi salah satu pemain yang paling penting dan paling bagus lah di kondisi. Padahal sempat ada drama dengan pemain-pemain Prancis kan? Banyak ya. Dan di awal musim kemarin ya kejadian itu juga segala macam, tapi gue masih percaya Bang DJ bahwa Enzo Fernandez merupakan orang yang memiliki peran yang cukup besar di sistemnya Enzo Maresca ini. Betul. Dan terutama di gaya bermainnya Chelsea dan bagaimana Enzo Fernandez menjadi penghubung ke semua di semua, iya. Kelihatan dia di mana-mana ada. Iya. Iya kan? Dan itu laga gue nonton, Dev. Karena gue mau ke gereja, jadi pagi-pagi subuh gitu, jadi gue supaya nggak ini gue nonton itu. Wah, Enzo di mana gitu. Iya, dan sebenarnya di luar itu juga yang gue lihat poin plus dari Enzo Fernandez ini sebenarnya kalau lagi bener ya passingnya sebenarnya Bang DJ. Long pass-nya pas ya. Long pass-nya itu terukur, terarah. Iya, itu juga poin plus yang gue lihat dari Enzo Fernandez lah Bang dia. Terus juga terutama di musim lalu lah kalau gue nggak salah dia kan udah jadi second captain di setelah Reece James ya. Setelah Reece James dan padahal sekarang juga walaupun dia second captain dia tetap karena main lebih sering sebagai starter jadi dia duluan jadi kapten kan. Iya makanya dan bener-bener nggak ada drama, nggak ada apa-apa di di dalam dari yang dia timbulkan lah Bang. Betul. Itu juga keharmonisan dan ya leadership. Betul. Jadi karena ada leadership dan kedewasaan yang dimiliki Enzo Fernandez yang membuat permainan dia juga mendukung untuk dia semakin matang, tipe fighter. Ya gue nggak bilang dia kayak Rodrigo De Paul ya, tapi kurang lebih bagaimana dia bertarung tuh terlihat gitu ya. Dan sama Enzo Maresca kayak cocok deh. Mungkin sama-sama Enzo kali ya. Sama-sama Enzo. Mungkin iya. Iya kan? Maresca sama Fernandes. Tapi kalau gue lihat di laga ini Bang DJ tetap babak pertama kesulitan. Ya orang nggak gol kan, baru di babak kedua kan. Gue yakin sebagai pendukung Chelsea lu, aduh ampun dah nih kalau sampai seri deh. Jangan kalah lagi kayak sama Sunderland. Iya, khawatirnya begitu di babak pertama. Kalah sama Wolves lagi. Kan suka begitu ya kan? Makanya kan ya untungnya yang gue lihat yang bisa gue lihat di Chelsea sama Enzo Maresca inilah Bang DJ yang pengen gue lihat tuh dari musim-musim lalu tuh kayak gini Bang DJ. Ketika lu udah punya kesempatan untuk bisa naik nih, ya lu harus dapetin itu, nggak peduli lawan lu siapa gitu, mau lawan Wolves. Nah, biasanya sebelumnya kalau lagi ada punya kesempatan kayak gini ketemunya tim-tim dari bawah yang harusnya bisa lu menang gitu ya. Harus hasilnya malah kepleset. Iya. Makanya depannya ada kulit pisang. Iya kan? Siapa tahu loh jadi kepleset ya. Makanya kan? Kalimat untuk rank 1 mau turun sendiri atau diturunin sama Chelsea itu keluar. Ini kan Bang DJ gitu. Tapi lu terlalu sombong sih, terlalu jauh. Masih jauh. Gini Bang DJ, kenapa kalimat itu keluar? Karena
next match-nya setelah jeda internasional Chelsea bakal ketemu sama Burnley. Oke. Itu Harusnya 3 poin. di atas kertas ya nggak jauh beda sama ini, hasil sama jalanan pertandingan yang gue harapkan. Mainnya di mana? Mainnya di Burnley ya Di kalau Turf nggak salah. Moor. Iya. Oke. Itu satu. Yang kedua Arsenal ketemunya Tottenham. Iya, iya. Itu akan jadi match yang sangat-sangat. Lu berharap Spurs bisa menang lawan Arsenal? Nggak perlu menang, seri juga Seri nggak aja. apa-apa. Jadi biar Iya. semakin dekat gitu ya. Bener. Iya, iya. Nah Arsenal habis itu ketemu yang tadi lu bilang Bayern Munchen. Itu Kalau kan bisa di Liga Champions. ya makanya kan sebelum lawan Chelsea ketemu Bayern Munchen. Makin terpapas dia tuh. Kurang lebih gitu ya. Iya pemain-pemainnya. Emang kadang-kadang kalau jadi fans tuh ada doain bagus buat tim sendiri, doain buruk buat tim lawan ya. Makanya gue keluarin kalimat seperti itu Iya, sekarang iya, Bang iya, DJ iya. gitu. Iya, iya, Ditambah City juga kayaknya udah mulai balik lagi nih. Jadi ntar perebutan atas tuh antara Chelsea sama City kayaknya. Iya, Arsenal iya. udah turun lah gitu. Jadi Walau- di hari Sabtu itu lo happy lah menjelang minggu ya, dini hari ya begitu. Pas liputan happy gue. Happy ya? Iya. Pantes lu karya lu lebih keren lagi, produktif banget tuh hari itu ya kayak. Ya. Itulah Chelsea intinya. sempat nomor 2, Dev. Sempat nomor 2. Sempat nomor 2 memasuki hari Minggu waktu Indonesia Barat ya. Iya. Karena di hari Sabtu ya Arsenal seri, Seri. kemudian tim-tim lain belum main. Sunderland juga seri sama Arsenal tadi. Dan ada laga menang juga Sabtu sebenarnya, tapi ya kayak West Ham bisa menang 3-2 sama Burnley, Iya. ya kan? Terus juga yang gue salut Aston Villa Bang DJ. Itu hari Minggunya. Oh ya. Menang 4-0. Oh iya, yang bilang Sabtunya ya. Everton Iya. juga main kan hari Sabtu tuh. Everton Sabtu menang 2-0 sama Iya. Fulham. Aston Villa, Nah, seminggu Aston Villa. iya kan? Meskipun mereka, ya tadi kan, Oli Watkins nggak tahu kemana, kan lini tengahnya. Belakangnya Oli Watkins semua yang Morgan cetak dong. Rogers, Iya. Ross Barkley masuk Ross Barkley. papan skor. Malen. Iya kan, Malen kan? Malen. Malen, iya. Malen, salah. Iya kan, luar biasa loh. Iya. 4-0. Padahal sepekan sebelumnya mereka dijinakan Liverpool 2-0. Artinya Unai Emery mampu membangkitkan semangat para pemainnya. Karena di Liga Eropa juga mereka sebenarnya menang kemarin. Dan ya menghadapi, mereka menang lawan siapa ya? Bournemouth. Lawan Bournemouth ya? Iya. Tim yang Makanya. sebenarnya ya kita tahu nggak semudah itu loh bisa nyebol gawang Bournemouth, tapi ya bahkan tidak bisa bikin gol Bournemouth. Itu dia. Iya kan? Emi Martinez juga cukup bagus, ada penyelamatan yang luar biasa, ada kalau nggak salah sempat ada deflect terus dia bisa, ya kiper yang pernah 2 kali berturut-turut Lev Yashin ya. Iya. Kok kenapa Argentina lagi ya? Tadi Enzo sekarang Emi Emi Martinez. Martinez. Iya kan? Ya emang lagi waktunya, lagi masanya. Argentina ya? Iya. Iya bener. Ya kemenangan yang cukup bagus, yang diraih oleh Unai Emery dan pasukannya. Yang Dan gue ini salut membuat sebenarnya kenapa ini menarik, Aston Villa dari bawah Bang DJ. Match ketiga dia masih di bawah loh. Loh, sampai 4 pertandingan mereka cuma seri 2 kali, kalah 2 kali kalau nggak salah, belum menang ya kan? Iya. Dan sekarang udah di posisi nomor 6. Ya. Sementara Bournemouth kelempar nomor Ya 9. itu seiring dengan bagaimana Unai Emery akhirnya bisa menerapkan taktik yang baik ya dengan timnya gitu loh, Dev. Ya, baguslah Aston Villa nih jadi waspada juga nih. Chelsea belum ketemu soalnya nih sama Aston Villa nih. Ya kalah lah itu pasti. Di hari Minggu Brentford Newcastle kalah lagi. Nah, angin-anginan ya. Habis menang di Liga Champions, kemudian Iya. kalah 3-1. Emang fokusnya jauh di Liga Champions mungkin ini Newcastle. Iya, Brentford ya. Mhm. Keren sih. Terus Nottingham Forest tadi juga udah Menang sempat 3-1. disinggung. Kayaknya Nottingham Forest di bawah Sanders. Nah, itu laga Bang antara Nik. Nottingham Forest menghadapi Leeds United dan Brentford menghadapi Newcastle itu tuh identik skornya 3-1. Identik juga karena Newcastle dan Leeds yang sebagai tim tamu sempat unggul duluan, cuma kena comeback kebobolan 3 gol. Jadi itu 2 laga yang mirip-mirip lah. Identik ya. Ya. Nah, lanjut match penutup Match penutup Manchester City ketemu lawan Liverpool. Nah, ya ini gua agak sedikit sebenarnya enggak. Lu berharap seri kan? Sebenarnya laga ini seri nih supaya Chelsea. Enggak. Lu kalau doa ininya nanggung-nanggung sih lu. Gue malah justru kayaknya Liverpool bakal unggul di sini, kan di preview juga gue bilang begitu. Karena kemenangan 2 yang beruntun itu kan menghadapi Villa dan masa Real iya lu Madrid lawan kan. Real Madrid ini lu nggak tinggi sih gitu. Iya. Itu maksud gue. Apalagi sebenarnya sempat gini, Dev. Main di Etihad, kemudian Manchester City dapat penalti. Dan penaltinya gagal. Penaltinya bisa digagalkan. Iya. Moral kan meningkat kan? Itu dia. Tapi ya Jalannya pertandingan gak sesuai berarti dengan yang berubah gua ya, prediksi. apalagi. Nah, gue menyoroti ini loh. Konate tuh main buruk banget. 2 dari 3 gol yang terjadi ya. Itu kan bagaimana Konate gagal berduel dengan Haaland di gol pertama. Gol ketiganya dia membiarkan Jeremy Doku bisa melepaskan
tembakan yang indah itu. Hmm. Gue nggak tahu apa Konate juga mungkin menjadi titik lemah juga di lini pertahanan Liverpool, terutama dalam laga kemarin. Tapi yang jelas gini lah, kalau gue ngelihatnya ya, pelatih stuck, pemain yang lama udah nggak perform, pemain baru nggak nyetel, pemain yang musim ini perform udah mulai frustasi, ya udah lengkap gitu loh. Jadi kekalahan 3-0 tuh ya normatif aja gitu akhirnya kan. Dari mana pelatihnya? Ya itulah yang katanya tim kepelatihan Terbaik. gitu. Tapi sekali lagi City semakin hari meningkatkan permainannya cukup bagus ya. Bagus. Dev, lu ngelihat Jeremy Doku kemarin ya. Wah. Lu mesti ngecek ya Conor Bradley itu heart rate-nya gimana ya jantungnya ya. Diajak lari mulu sama Jeremy Doku. Kalah terus. Iya kan? Sementara O'Reilly bisa, wah ini template nih. Muhammad Salah. Oh iya benar. Iya kan? Benar. Salah sama Gakpo template banget Pak. Kiri kanan tuh kebaca banget semua. Jadi relatif mungkin hanya McAllister aja yang berusaha untuk main, bukan pemain tengahnya lah itu. Pemain yang cukup baik lah dalam laga itu. Tapi ya sekali lagi Arne Slot kenapa sih lo nggak kasih kesempatan Federico Chiesa gitu main dari awal ya kan? Gak paham juga tuh. Ya tapi ya menurut gua kemenangan City ini lo amazing lah ya. Bagi Pep Guardiola musim lalu dia kalah 2 kali sama Arne Slot adu taktik. Sekarang menang 3-0. Erling Haaland meskipun sempat gagal penalti dia bisa bikin gol, artinya emang ini keren loh. Apalagi Cherki juga udah mulai nyetel Pak. Iya itu dia. Jadi kayaknya Guardiola pelan-pelan membangun tim yang baru ini cukup baik ya. Tidak langsung pelan-pelan. Ya pelan-pelan ya. Bernardo Silva masih dikasih peran, tapi mulai pelan-pelan nggak semua diambil. Doku juga mulai ya tetap tajam gitu. Dia nggak main terlalu ke kiri loh, Dev. Kadang-kadang dia bisa main agak lebih dalam. kadang di kanan. Kadang di kanan. Kemudian kadang-kadang Savinho juga bisa dimainkan kalau dia ya mengganti ya, rotasi ya. Haaland juga makin matang. Dia nggak perlu keluar energi banyak, tapi dia bisa menempatkan posisinya cukup baik. Ya Liverpool kalah segala-galanya Pak. Dan sekarang kelempar ke posisi 8 apa 9 gitu kalau nggak salah. 8 ya. Di bawah Manchester United. Untuk 2 pekan dia kedua kali ya. Bahkan bisa 3 pekan nanti kalau MU menang lagi. Kalau MU menang ya. Ya tapi ya memang masih cair. Cair. Tapi Manchester City hanya 4 poin. Nah ini seru nih. Arsenal dibuntutin City. Lu berapa kali kayak begini akhirnya nggak kuat, nggak tahan ya kan. Ya nggak tahu apakah ya ini beruntung ada jeda internasional. Makanya. Tapi kalau dari match City sama Liverpool semalam yang gue soroti ya benar Pep sih Bang DJ. Maksudnya kan di preview kemarin gue sempat nggak yakin sama Pep karena beberapa kali gue nonton City selalu stuck gitu. Tapi ternyata di video preview kemarin tuh ada yang komen ternyata bahwa 3 match terakhir itu ya beginilah cara permainan Pep Guardiola gitu. Karena satu pemainnya udah kumpul semua praktis, mungkin hanya Rodri Bang DJ yang cedera lagi. Pemain-pemain utama yang yang diunggulkan ya sama Ryan Ait-Nouri kalau nggak salah di back kirinya dia. Sisanya kayaknya fit ya gitu. Dan ya tadi udah lu bilang juga pelan-pelan City bisa meramu permainan dan gue bilang terbukti di match malam lawannya Liverpool loh. Dia bisa menerapkan permainan yang cukup cair gitu walaupun ya banyak kalau gue lihat dari sisi sebelah kirinya dia kombinasi pendek perannya Bernardo Silva receive ball, passing, off the ball, gerak semuanya segala macam licin semuanya Bang DJ permainan dari Pep Guardiola ini. Makanya ya udah salut lah sama Pep. Bisa-bisa Pep Guardiola udah menemukan justru nih sama skuad barunya dia yang lagi transisi padahal di musim ini. Dan jangan salah juga kalau pemainnya fit, ini Arsenal bahaya nih posisinya. Yeah. Tapi kalau dari sisi Liverpool, ya balik lagi harus Arne Slot Bang DJ yang bisa menemukan gue nggak tahu. Dia harus introspeksi, melihat lagi bagaimana timnya, ngeramu timnya. Kayak lagi nih, pemain lama udah menurun, pemain baru belum nyetel. Ya Florian Wirtz gue nggak tahu lu kemana gitu ya. Ya belum kelihatan dampak yang signifikan ya. Terlalu lama untuk adaptasinya. Iya. Makanya gue heran sama fans Liverpool yang masih bilang bahwa ya mungkin musim transisi oke benar, cuman ya mungkin masih nggak konsisten, mungkin itu juga bisa terjadi. Tapi hal yang signifikannya nggak kelihatan lah di Arne Slot ataupun di skuad Liverpool kali ini gitu. Ya 2 match kemarin lawan Aston Villa sama Real Madrid itu kan cukup membuktikan bahwa ya skuad lu lagi solid-solidnya, tetapi ternyata lawan City berantakan juga kan. Iya. Nah kedepannya perlu lagi. Untung lah international break ya.
Iya, ya artinya ada jeda untuk Ada bisa jeda lu untuk- memain. Tapi hati-hati juga karena kadang-kadang pulang dari laga internasional ada Iya. pemain yang cedera. Total match week ke-11 Dev ada 33 gol tercipta, berarti rata-rata 3,3. Hanya satu laga yang berakhir tanpa gol. Iya, Crystal itu Palace Crystal sama Palace ya. Brighton ya. Iya. Selebihnya laga cukup menarik. Bahkan sebelum pertandingan Ruben Amorim dan MU terpilih sebagai tim terbaik bulan Wah, Oktober katanya kayak gitu kan. Ya itu iya. penghargaan yang kapan lu terakhir udah lama lu lihat Udah lama. MU seperti itu ya. Dan kalau di klasemen Arsenal nomor 1 24 poin. Ya. Disusul oleh 24 ya? 26. 26 ya. City 21, Chelsea 20. Oh 25 berarti dong. Oh ya 25. Oh ya beda 5 poin sama Chelsea benar. Iya kan? Iya. 25, 21, 20. Sunderland ada di nomor 4. Dan ngomongin di liga lain, Dev, ketika Arsenal 8 pertandingan tidak terkalah tidak kebobolan. Klasemennya masih cair lah selain di Premier League. Gue lihat di Serie A Bang DJ justru. Di Serie A ya. Gue tadi mau mulai dulu sebenarnya bukan ke Serie A. Oh. Tapi gue mau bilang kayak gini. Ketika Arsenal seri 2-2, Iya. di Jerman rentetan kemenangan Bayern Munich pun terhenti. Bukan Paris Saint-Germain, bukan Chelsea, dua finalis FIFA yang menghentikan, karena musim ini dia belum pernah minor. Mereka selalu menang sempurna, tapi akhirnya menghadapi Union Berlin seri 2-2. Itu pun hampir kalah kalau tidak ada gol injury time-nya Harry Kane. Jadi Bayern Munich sekarang juga masih cair, walaupun sayangnya RB Leipzig kalah kemarin. Kalau RB Leipzig menang, selisih poinnya hanya 3. Itu di Jerman. Lalu bilang di Italia juga rapat. Yeah. Hasil minor yang diderita Napoli di Renato Dall'Ara. Ya kita tahu Bologna 5 musim terakhir adalah kekuatan tersendiri. Iya. Mereka nembus ke Liga Champions dalam 2 musim terakhir. Dan itu membuat ketika Napoli kalah, ya tim seperti AS Roma dan Inter Milan memanfaatkan dengan betul hasil minor itu. Roma menang lawan Udinese kalau nggak salah 2-0. Yeah. Skor kemenangan yang sama diraih Inter Milan dari Lazio. Yang membuat Inter naik ke puncak klasemen. Poinnya sama dengan Roma tapi unggul head to head dan unggul selisih gol dari AS Roma. Yeah. Sementara rival sekotanya ya gitulah ya. Udah menang 2-0 hanya bisa imbang 2-2 menghadapi Parma. Tapi cair Dev di Serie A. Dan kalau di Liga Spanyol Madrid ditahan imbang 0-0. Sementara Barcelona tadi dini hari kalau nggak salah menang 4-2. Kalau gua nggak salah Lewandowski cetak hat-trick. Iya kan? Kalau nggak salah ya. Iya. Dan itu membuat persaingan di La Liga juga masih ketat karena hanya berjarak benar hat-trick 3 poin kan sekarang antara Madrid sama Barcelona. Ya sebenarnya kalau di La Liga kan Barcelona pemain pentingnya ya, yang compang-camping. Kalau pemain pentingnya ada semua sih ya sebenarnya easy win lah buat Barcelona sebenarnya. Gak easy win sih, cuman maksudnya tapi dalam laga-laga terakhir Barcelona tuh gampang kebobolan deh. Jadi ya selalu begitu kan. Apa namanya, Hansi Flick gak ngerubah sistemnya dia yang high defensive line yang udah banyak yang udah bisa dibaca oleh banyak tim lawannya gitu loh. Iya. Dan dia gak ngerubah itu, jadi ya udah. Yang penting kan produktivitas dari Barcelonanya masih bagus. Lamine Yamal juga kayaknya sejak El Clasico kemarin udah mulai bebenah dan udah mulai dipantau aktivitasnya sama Barcelona gitu loh. Jadi ya Real Madrid hati-hati aja kalau misalkan masih rame lah Barcelona sama Madrid ya, walaupun Madrid hari ini masih leading. Inter di atas di Serie A, Bundesliga masih dikuasai Bayern Munich. Kemudian di Spanyol Real Madrid, Paris Saint-Germain dini hari tadi menang 3-2 naik lagi ke atas. Kemudian ya di Serie A di Premier League masih ada Arsenal. Kita ada jeda internasional, Dev. Indonesia lawan siapa ya? Ya. Lawan siapa ya? Gak main ya? Gak main. Wah, padahal pekan kemarin ya. Iya. Kalau kita ngomongin para pemain Indonesia di Eropa, Kevin Dix bikin gol. 3-0 bikin gol penalti. 3-0 apa 3-1 ya? Pokoknya menang. 3-1. Ya, 3, dia bikin gol ya. Iya. Sassuolo, JIS, clean sheet. Atas Atalanta lagi lah. Mainnya di Bergamo lagi. Iya. Cuma satu yang agak minor. Siapa? Calvin Verdong kena kartu merah. Timnya kalah dia kena kartu merah. Tapi Calvin Verdong tuh di luar match yang kemarin konsisten main sebagai starter Bang. Dan emang dia salah satu pemain yang diandalkan tuh. Diandalkan juga, betul. Dia di mana klubnya? Lille. Di Lille. Dan Lille sekarang masuk ke 4 besar, 6 besar. 6 besar lah masih di. Iya. Tapi masih cair Liga Prancis. Masih cair ya. Ligue 1 gitu kan. Tapi sayang memang timnasnya lagi pending dulu. Lagi pending. Cuma kita masih adik-adik kita di U17, kayaknya masih ada satu laga terakhir. Laga terakhir lawan Honduras ya. Ya, lawan Honduras. Ya, tapi waktu lawan Brazil kalah 0-4.
Ya, gue yakin ada pelajaran yang dipetik. Ya. Dan sebenarnya untuk timnas U17 hasil yang udah cukup baik banget Bang DJ buat gua karena satu lolos ke sini lewat kualifikasi. Sebelumnya kita kan sebagai tuan rumah. Iya, sebelumnya sampai tuan rumah dan melawan tim-tim kayak siapa Zambia, Brazil dan juga Sama Zambia kita sempat leading. Iya, maksudnya banyak pelajaran dan pengalaman yang bisa diambil lah gitu. Betul. Jalan masih panjang. Jalan masih panjang. Yang penting tetap konsisten gitu ya. Iya. Kalau lu pengen jadi pemain profesional, adik-adik ya tetap harus semangat, latihan yang tekun, ya bergizi juga dan jangan yang aneh-aneh. Kalau menurut gua, dan ya kalau buat kita berharap di federasi ya ada kompetisi yang cukup baik lah ya dari kelompok umur sehingga talenta-talenta muda teman-teman kita ini, adik-adik kita ini terus terjaga. Mimpi kita untuk bisa melihat timnas Indonesia bermain di ajang tertinggi Piala Dunia tentu berkobar. Kalau 2026 udah pupus ya 2030. Iyalah. Dan kalau yang umur 17 ini kan kalau 2030 berarti masih ada 5 tahun lagi. Siapa tahu ada yang 22, enggak ada yang Lamine Yamal aja umur berapa bisa masuk? Usia yang masih bagus lah 20, 21 tuh atau 19. Udah kayak paling bener aja kita ngomong. Ya kan? Udah kayak paling bener aja. Oke, itu untuk kita review. Jeda dulu ya nanti ya, jeda internasional ya. Iya, cuman nanti siapa tahu barangkali ada bahasan yang lebih seru nanti kita. Karena di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa masih main dan ini perebutan tiket terakhir. Iya kan? Match terakhir kayaknya. Apakah Italia akan lolos langsung ke Piala Dunia? Nah, itu juga perlu nanti kita ngobrol lagi ya. Iya, nanti kita ngobrol lagi. Kita kelar dulu. Kita kelar dulu untuk review kali ini dan untuk di edisi halftime break kali ini kayaknya cukup segitu aja Bang. Ya, cukup lah. Chelsea cukup nomor 3 dulu. Iya. Oke, thank you. Ya. So, kalian semua. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye guys, thank you.